Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Miftahul Hasanah, salah satu peserta latihan dasar CPNS tahun 2022, golongan 2, gelombang 3, Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. Kali ini saya akan membahas isu-isu yang terdapat di Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. Yang pertama yaitu kurang tertibnya proses pencairan dana GU pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. Pencairan dana seharusnya dilakukan setelah adanya SPJ, akan tetapi kondisinya saat ini di dinas, dana itu dicairkan terlebih dahulu, baru disusulkan SPJ-nya. Dampaknya, banyak SPJ yang menjadi tersendat, administrasi menjadi tidak tertib, rawan menjadi temuan ketika ada pemeriksaan baik dari inspektorat maupun BPK. Dan jika dilanjutkan, dikhawatirkan menjadi budaya kerja yang tidak baik, serta membuat kinerja OPD menurun. Pihak yang terdampak antara lain bagian keuangan dan OPD itu sendiri. Isu yang kedua yaitu rendahnya tingkat pendokumentasian atau pengarsipan SPJ pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. Kondisi saat ini, dokumen fisik SPJ masih belum tertata secara rapi. Padahal setiap hari, SPJ dan lampirannya semakin banyak, sedangkan tempatnya terbatas. Hal ini berdampak kepada ketika sewaktu-waktu dibutuhkan SPJ itu, pasti kebingungan dalam mencarinya. Yang kedua, administrasi menjadi tidak tertib, dan jika terus berlanjut, dikhawatirkan menjadi budaya kerja yang tidak baik dan membuat OPD juga kinerjanya menurun. Untuk pihak yang terdampak yaitu bagian keuangan. Isu yang ketiga yaitu rendahnya tingkat pengendalian penerimaan SPJ pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. Sampai saat ini, belum ada tanda terima atau kendali SPJ yang sudah masuk ke pembantu bendahara pengeluaran. Sehingga berdampak terkadang SPJ itu ada yang hilang. Administrasi menjadi tidak tertib, dan juga rawan juga menjadi temuan BPK atau inspektorat ketika pemeriksaan. Dan jika dilanjutkan, juga dikhawatirkan menjadi budaya kerja yang tidak baik dan membuat kinerja OPD menurun. Pihak yang terdampak yaitu pembantu bendahara pengeluaran, bagian keuangan, dan OPD itu sendiri. Untuk isu yang keempat yaitu belum maksimalnya penggunaan form pembuatan SPJ di Excel pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. Penggunaan form pembuatan SPJ di Excel masih belum maksimal, sehingga berdampak membuat bingung cara mengisi SPJ itu bagaimana. Terus untuk pembuatan dan pengumpulan SPJ menjadi terlambat. Untuk pihak yang terdampak sendiri yaitu bagian keuangan. Isu yang kelima yaitu kurangnya pemahaman beberapa pegawai terhadap aplikasi kendali kas di Excel pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. Tingkat pemahaman beberapa pegawai dalam membaca aplikasi Excel kendali kas masih kurang. Dampaknya menjadi bingung saat membaca aplikasi dan tidak tahu berapa sisa kas yang masih ada. Untuk pihak yang terdampak, yaitu pegawai itu sendiri. Nah, dari kelima isu tadi, saya akan melakukan penapisan menggunakan teknik APKL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Dari isu 1 sampai ke 5, yang memenuhi syarat APKL yaitu isu yang kedua, 3, dan 4, rendahnya tingkat pendokumentasian pengarsipan SPJ pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, rendahnya tingkat pengendalian penerimaan SPJ pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, dan belum maksimalnya penggunaan form pembuatan SPJ di Excel pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. Untuk analisisnya,
Kenapa yang pertama dan yang kelima itu tidak memenuhi syarat? Yaitu berdasarkan teknik penapisan APKL, isu yang pertama, kurang tertibnya proses pencairan dana GU pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo tidak memenuhi syarat layak karena terkait dengan kebijakan, yang itu menjadi wewenang atasan. Sedangkan untuk isu yang kelima, kurangnya pemahaman beberapa pegawai terhadap aplikasi kendali kas di Excel pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo tidak memenuhi syarat kehalayakan karena yang terdampak tidak terlalu besar, hanya pegawai yang terkait saja. Nah, untuk ketiga isu yang memenuhi syarat, itu akan saya analisis lagi menggunakan analisis USG. Apa itu USG? Yaitu teknik penapisan berdasarkan urgency, seriousness, dan growth. Dari ketiga isu yang tadi memenuhi syarat APKL, yang menjadi prioritas adalah isu yang kedua, yaitu rendahnya tingkat pengendalian penerimaan SPJ pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. Mengapa demikian? Karena setiap bulan itu SPJ harus dibuat. Padahal dalam 1 bulan, pembuatan SPJ itu dan lampirannya bisa mencapai ratusan lembar. Dan jika masalah tersebut tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin ada SPJ yang hilang. Jika SPJ hilang, pasti nanti akan menjadi temuan ketika diperiksa oleh BPK ataupun inspektorat. Nah, dari core issue yang tadi sudah saya ambil, yaitu isu rendahnya tingkat pengendalian penerimaan SPJ pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo, saya memiliki gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu tersebut. Seperti apa gagasannya? Yaitu menggunakan Google Spreadsheet untuk membuat kendali SPJ yang sudah masuk ke pembantu bendahara pengeluaran. Kenapa harus Google Spreadsheet? Karena Google Spreadsheet ini sifatnya berkala, jadi bisa diakses dan dilihat oleh semua bidang secara berkala. Selain itu, spreadsheet ini juga bisa dimanfaatkan oleh bidang untuk mengecek apakah SPJ-nya itu yang dibuat sudah lengkap atau belum, atau masih kurang SPJ apa yang dibuat. Dan juga bisa membantu bendahara pengeluaran untuk memantau berapa banyak SPJ yang sudah masuk di pembantu bendahara dan berapa banyak SPJ yang masuk ke Simda, karena di dalam spreadsheet ini akan saya lengkapi checklist yang menunjukkan bahwa SPJ yang sudah masuk itu diinputkan ke dalam Simda atau belum. Itu tadi beberapa isu yang ada di Dinas Pariwisata Kulon Progo dan gagasan kreatif untuk core isu yang saya ambil. Sekian, mohon maaf bila banyak salah. Terima kasih.